Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa dalam Khasanah Muslim Produksi VOA yang membawakan berbagai liputan menarik tentang dunia Islam mancanegara serta warga Muslim dan Muslimah di Amerika Serikat. Bersama saya Aryat Nebudianto dari negara bagian Virginia. Dan saya Ian Umar, pemirsa, apa kabar dari rumah saya? Baik. Di apartemen saya tepatnya di Washington DC dan Ana di rumah. Semuanya masih stay di rumah di masa pandemik ini. Betul. Karena emang kita memang diharuskan seperti ini oleh pemerintah dan untuk menjaga kesehatan kita bersama-sama ya pemirsa. Betul, Dan ya. selama bulan Ramadan ini Ana dan juga pemirsa kita akan menemani pemirsa nih dengan berbagai cerita menarik dari Khasanah Muslim dengan cerita-cerita yang penuh inspiratif dan semuanya mudah-mudahan kita juga mendapatkan hidayah dari cerita-cerita ini. Oke, jangan kemana-mana, kita masih ada liputannya dan liputan-liputannya yang akan kita tampilkan dalam Khasanah Muslim kali ini adalah Pandemi corona tidak hanya mengharuskan banyak orang menjaga jarak lewat social distancing atau pembatasan sosial dengan belajar dan bekerja dari rumah. Kegiatan ibadah pun dibatasi. upaya pelawak Amerika Jeremy McClellan menjembatani perbedaan antar agama lewat panggung komedi. Atlet lari remaja Amerika Serikat Nur Alexandria Abu Karam memperjuangkan kebebasan atlet putri untuk berhijab untuk berlomba di cabang atletik. Pemirsa, dalam Khasanah Muslim episode kali ini kami akan mengenalkan berbagai macam liputan seputar toleransi antar umat beragama di Amerika Serikat. Dan walaupun kebebasan untuk memeluk agama dan mempraktekannya itu dijamin oleh undang-undang di Amerika Serikat, tapi pada kenyataannya ini selalu harus digalakkan ya, terutama di antara komunitas dan juga warga Amerika Serikat ya Ian. Iya benar sekali Ana, karena memang Amerika ini kan kita diverse ya, sangat beragam sekali, ada latar belakang, suku atau dari negara mana atau di mana-mana, karena memang susah sekali kalau misalnya sudah beragam ini. Tapi memang benar kata Anda bahwa itu dijamin kebebasannya oleh undang-undang di Amerika. Tapi kadang-kadang ada seperti misalnya stereotip atau pemahaman yang kurang bagus gitu, karena memang mencari informasi sudah banyak ya gitu ya, lewat teknologi mungkin bisa gitu ya, tapi kadang-kadang pemahaman tentang informasi masih kurang banyak ya tentang agama ini atau agama mana gitu. Gimana ya caranya di sini? Dan lagi pula yang menurut saya efektif adalah menyampaikan dengan cara melalui anekdot-anekdot. Jadi kita bisa mengenal bagaimana komunitas minoritas yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak pernah menyadari keberadaan mereka atau bagaimana mereka sesungguhnya. Dan itu juga bisa disampaikan secara efektif lewat komedi tentunya, Ian. Benar banget, seperti komedian yang akan kita angkat berikut ini, yaitu adalah Jeremy McClellan. Dia pengen mengangkat bahwa perbedaan agama itu sebenarnya berbeda, tapi banyak juga persamaannya. Jadi memang saya menarik sekali, kayaknya lewat komedi kita bisa belajar banyak. Dan tim VOA sebelum masa pandemi COVID-19 ini sempat menemui Jeremy McClellan ini. Kita lihat saja liputannya seperti apa. It was awesome. Jeremy McClellan pernah dituduh sebagai anggota Ikhwanul Muslimin dan ekstremis. I hope I'm going to heaven. That's my goal. Tapi komedian beragama Katolik ini mengaku hanya bersikap ekstrim jika menyangkut makanan kegemarannya, nasi biryani. So one of the things I've learned is that the real schism within Islam is not between Sunni and Shia. It's about whether biryani should have potatoes in it. Humor sarkastik seperti inilah yang dipakai untuk menjalin silaturahmi lintas umat. Well, I think there's so much that we have in common, Christians and Muslims, and there's so many practices that we both have that we, aren't necessarily aware of. Like with Lent, Lent is a period of time. It's 40 days. Ramadan is a month, and it's just a period of fasting and almsgiving and all these things that are the same in both traditions. But the rules are different. Selain memancing tawa, Jeremy ingin mengurangi intoleransi dengan mengembangkan saling hormat dan percaya antar umat. Right now there seems to be this a lot of tension between Christians and Muslims. Not that there hasn't always some been in history, but and I think that now is the time when we can actually start to try and bridge those gaps and create dialogue and talk about our differences, talk about what we have in common, and hopefully coexist. Humor sebagai jembatan lintas agama bukanlah fenomena baru, menurut cendekiawan Muslim Imam Talal Eid. Humor is important in our life. Even the Prophet Muhammad
said that روح القلوب ساعة بعد ساعة means entertain your hearts time after time. And he himself used to use his sense of humor when communicating with his companions. And he used this sense of humor to cement his relationship with non-Muslims. So American Muslims today and Muslims in general, when they have interfaith relations, they have to do it with fun, not with too much seriousness. Jika diterapkan, diplomasi dan humor bisa menjadi duta lintas agama yang efektif, sekaligus mengundang tawa. Dari Washington DC, VOA. My goal is just to getting good with like each religion, so that whichever one turns out to be true, I can see. Nah, benar banget seperti yang tadi dikatakan oleh Imam Talal-Id ya Ian ya, bahwa dalam agama pun itu juga perlu ada sedikit humor. Jadi bisa lebih membumi gitu ya, bisa lebih ditangkap oleh banyak orang yang ini latar belakangnya berbeda-beda ya Ian. Iya, nah itu bagus sekali ternyata. Mudah-mudahan jadi masukan bagi kita semua. Dan juga pada saat pandemi COVID-19 ini saya perlu tertawa banyak kayaknya, Nak. Perlu relax. Kita udah stres ya, kita terkungkung di dalam rumah sudah lebih dari sebulan. Ya. Perlu sekali untuk tertawa sedikit dan juga relax. Betul. Mudah-mudahan insya Allah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya pemirsa ya. Ya. Nah sekarang kita istirahat dulu ya Ian ya. Kembali lagi di Khasanah Muslim produksi VOA dari Washington DC. Dan pemirsa, kali ini Ian dan saya akan memperkenalkan Anda dengan seorang diaspora Indonesia, seorang muslimah yang memutuskan untuk mengenakan nikab ya, atau jilbab dan dengan cadarnya. Iya benar sekali Anda, karena diaspora ini memang tinggal di Amerika dan sebenarnya banyak yang bertanya-tanya ya, mungkin hijab sudah banyak dan sudah umum. Nah, kalau misalnya nikab ataupun cadar, gimana ya? Apa tantangannya buat diaspora muslimah di Amerika untuk mengenakan cadar atau nikab ini ya, Anda ya? Ya, langsung aja kita kenalan dengan Sri Wahyuni Suratman yang ditemui oleh tim VOA sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Guru Al-Quran yang bercadar ini adalah diaspora Indonesia. Namanya Sri Sarifah Wahyuni Suratman atau yang dikenal dengan Ummu Kamila. Keputusannya untuk menggunakan nikab tahun 2008 lalu berawal dari mendengarkan kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dia sudah digaranti oleh Allah Jannah, masih punya rasa haya yang sangat tinggi. Mereka menjaga auranya, menutup wajahnya. Sejak itu, diaspora Indonesia asal Jakarta ini mantap dengan keputusannya mengikuti jejak Aisyah mengenakan nikab atau cadar. Bahkan ia didukung oleh suaminya saat itu. Keluarganya di Jakarta sempat khawatir karena ia tinggal di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Namun ia berhasil meyakinkan keluarganya bahwa yang ia lakukan dilindungi oleh konstitusi Amerika. Meski ada juga aturan mengharuskan ia membuka cadar seperti foto untuk SIM dan paspor, yang menurutnya bukan masalah besar. Nggak mau dibuka. Meski menurut catatan Lembaga Advokasi Muslim Amerika CARE, sejak kampanye Presiden tahun 2016 lalu ada peningkatan insiden kejahatan berdasarkan kebencian maupun diskriminasi, namun ia mengaku tidak pernah mengalami kesulitan dalam lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah. Ya. Awalnya mereka terkejut ya melihat, tapi lama-lama terbiasa. Maupun aparat keamanan. Semua aturan negara mesti dibuka ya. Kayak pas polisi itu bilang mau lihat wajah saya gitu. Ya kita ikuti. Ada kemungkinan ini karena ia tinggal di wilayah yang populasi muslimnya cukup besar dan tidak jauh dari Al-Huda, sekolah Islam di kota College Park, di mana ia mengajar. Sebagai guru, Ummu Kamila mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah maupun murid-muridnya. I think it's a good thing because it gives her more respect when people see her. It means that you want to be closer to Allah.
Saat ini Ummu Kamila bersyukur pekerjaannya sebagai guru baik mengajar Al-Quran di kelas maupun online ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tidak perlu mencari pekerjaan lain yang belum tentu menerima seseorang yang menggunakan cadar. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA. Alhamdulillah untuk Ibu Sri ini atau biasa disebut sebagai juga dengan Ummu Kamila ini memutuskan untuk tetap beribadah dan kuat ya. Dan tugasnya sebagai seorang pengajar Al-Quran malah justru fit ataupun cocok untuk profesinya saat ini ya. Betul, ya. Ngomong-ngomong soal tekad yang kuat, Ian. Berikut ini kita akan berkenalan dengan seorang remaja putri atlet Amerika Serikat. Usianya baru 16 tahun, tapi ia sudah memperjuangkan sesuatu yang berbeda, sebuah perubahan untuk dunia olahraga Amerika Serikat. Namanya adalah Nur Alexandria Abu Karam, dan beberapa waktu lalu ia sempat didiskualifikasi dalam sebuah lomba lari karena dianggap busananya tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh panitia. Wah, ini menarik sekali karena walaupun masih remaja, ini justru jadi pemicu dan juga penyemangat dia untuk bangkit kembali. Dan kejadiannya memang tahun lalu dan kita akan temui gimana sih kisah dari Nur Abu Karam ini. Kehidupan Nur Alexandria Abu Karam, pelajar sekolah Islam di Sylvania, negara bagian Ohio ini, tak jauh berbeda dengan kehidupan remaja Amerika lainnya. Nur adalah pelari dan selama musim pertandingan antar sekolah senegara bagian tahun 2019 lalu, ia dipercaya untuk memperkuat tim atletik SMA Northview High School. Namun pada 19 Oktober setelah menyelesaikan lomba lari 5 km, ia merasa ada keanehan. I ran my best race at the time and I finished the race and I went to go find my individual score. And my name wasn't up there. So I went to the girls on my team that hadn't been racing. And I was like, you guys, my name's not up there. And they said, you've been disqualified. I was like, for what? And then they looked at me and they weren't laughing. And they were like, because of your hijab. And at that moment, my heart shattered. I couldn't feel anything anymore. I was super embarrassed. And I walked away and, I broke down. Menurut Asosiasi Atletik SMA Ohio, para peserta yang berjilbab bisa mengikuti pertandingan tanpa harus melepaskan jilbabnya, asal mereka menyerahkan surat dispensasi. Tapi menurut Nur, pertandingan itu bukan pertandingan pertama yang ia ikuti. Dan selama ini ia tidak mendapat masalah meski tanpa surat dispensasi. Dan baru pada pertandingan tanggal 19 Oktober itulah, keberadaan surat dispensasi itu dipermasalahkan oleh panitia lomba. Insiden yang menimpa Nur Abu Karam ini bukan pertama kalinya terjadi di Amerika. Sejumlah atlet muslimah lainnya seperti Bilqis Abdul Qadir, atlet basketball yang tidak bisa mengikuti pertandingan di tingkat internasional. Bilqis sempat melawan aturan itu. Begitu pula dengan Amaya Ja'far, petinju muda yang dilarang mengikuti pertandingan karena jilbabnya. Saat postingan sepupunya Zubaida Falah terkait insiden itu muncul di media sosial, simpati datang dari banyak pihak, termasuk dari Ijtihad Muhammad, atlet Olimpiade Amerika pertama yang mengenakan hijab, serta Elizabeth Warren, salah satu kandidat capres dari Partai Demokrat melalui cuitannya. Meski Nur sudah bisa bertanding dengan mengenakan kerudungnya, karena pihak sekolah yang diwakilinya telah menyerahkan surat dispensasi, banyak pihak sudah terlanjur kecewa. It's heartbreaking. It was a hard moment as a parent. They publicly disqualified her. I believe they should have the courage to publicly come out and let her know that they were wrong. I think the rules should be changed because that's not fair to anyone, and I don't think it should happen to anyone else. Dan bagi Nur, berulangnya insiden yang menimpa atlet muslimah di berbagai wilayah Amerika itu membawa hikmah tersendiri, sekaligus mendorongnya untuk berjuang agar peraturan itu diubah. Ia meluncurkan kampanye Let Nur Run Initiative sebagai wadah bagi para atlet yang pernah menghadapi diskriminasi serupa, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat luas dan mendorong perubahan. Demikian laporan tim VOA.
Semangat terus Nur. Nah ini bagus banget ya, mudah-mudahan jadi inspirasi. Dan kayaknya ini mengingatkan kita untuk tetap berolahraga ya Nah ya, walaupun ada di rumah selama pandemik ini. Iya, memang seharusnya sebaiknya begitu. Tapi pada prakteknya agak susah Ian. Apalagi sekarang lagi puasa ya. Bener, bawaannya tuh ngantuk melulu. Tapi memang harus bergerak kayaknya, sedikit aja gitu. Betul, iya. Paling nggak jalan-jalan lah ya, keliling kompleks gitu ya. Supaya kita juga kena matahari gitu. Benar. Itu kan produksi vitamin D harus berjalan walaupun kita di rumah terus. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana. Khasanah Muslim akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Khasanah Muslim yang langsung kami siarkan dari Amerika bersama VOA. Bersama saya Ian Umar dari rumah saya di Washington DC. Dan selama pandemik ini pemirsa, ternyata kan kita juga melakukan yang namanya bekerja di rumah ataupun juga bersekolah, kegiatan semua ada di rumah. Namun memang yang juga harus diperhatikan ternyata kegiatan yang lain seperti beribadah juga harus dilakukan di rumah. Nah ini semua terjadi di Amerika juga gitu loh. Nah, tapi sebenarnya gimana ya, emang situasinya ini agak-agak sulit juga untuk dihadapi ya. Ya, jadi memang ada sejumlah keengganan ya bagi sejumlah masjid di Amerika Serikat, bahkan hingga pertengahan Maret untuk menutup pintu mereka bagi warga untuk beribadah. Tapi dengan merebaknya pandemi COVID dan bahkan sekarang Amerika Serikat kan tercatat salah satu negara dengan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 ini paling banyak ya di dunia. Jadi mereka mau nggak mau terpaksa harus menutup pintu mereka ya. Dan ini juga tidak hanya terjadi di Amerika Serikat tapi juga di berbagai negara, bahkan di Arab Saudi sekalipun. Di Mekah sempat terhenti kegiatan untuk beribadah bersama ya di masjid-masjid ya. Dan memang dampaknya sampai sekarang juga mungkin masalah puasa ini atau Ramadan ini kita juga harus lebih berhati-hati dan kegiatan beribadah juga lebih banyak dilakukan di rumah. Nah, seperti apa sih penutupan masjid-masjid ini di Amerika yang dilakukan mungkin dari sejak bulan awal Maret ya dan beberapa masih melakukannya dan kita lihat yuk seperti apa proses ataupun juga kegiatan para umat di masjid di Amerika pada masa pandemik atau COVID-19 ini. Suasana Darul Hijrah, masjid yang tak jauh dari ibu kota Amerika Serikat ini berbeda dari biasanya. Gerbang dan pintu masjid yang selalu terbuka kini dikunci. Masjid yang menjadi tempat ibadah ribuan jamaah tampak lengang. Ini karena Masjid Darul Hijrah menghentikan seluruh kegiatan dan menutup masjid untuk sementara, seperti yang dilakukan masjid-masjid lain di wilayah ibu kota maupun di berbagai wilayah Amerika, guna mencegah memburuknya penyebaran virus corona. The first time probably in the history of the United States that the masajid decided that the congregational prayers, the Jumu'ah in particular, would be suspended, was in order to suspend a congregational prayer, which is an obligation in Islam, we had to have specific metrics. One of those metrics was whether the county or the state declared a state of emergency, whether there was a spread of the disease in the local population that would put people at risk. Begitu pula dengan masjid milik komunitas Indonesia Imam Center. Karena kita juga selalu mengikuti panduan dari otoritas ini dan kita aware, kita juga prepare, tetapi kita juga menghindari reaksi-reaksi yang berlebihan. Sedangkan kegiatan lainnya seperti kajian keislaman serta pendidikan agama bagi anak-anak tetap diadakan secara online. Belum diketahui kapan masjid-masjid ini akan membuka pintu bagi para jamaahnya. Menurut para pengurus masjid, semua itu bergantung pada perkembangan pandemi COVID-19 sekaligus kebijakan dari pemerintah federal dan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Seperti Masjid Ar-Rahman di Redmond, negara bagian Washington, seluruh kegiatan masjid dihentikan mulai 1 Maret hingga 31 Maret. Meski demikian, belum diketahui apakah mereka bisa memulai kegiatan masjid sesuai jadwal.
Ada yang mengatakan untuk diadakan tapi singkat sekali, kemudian ditaruh kertas gitu, panjang untuk makan itu. Habis salat, semua kertas dicabuk lagi, kertas baru lagi. Namun yang jelas menurut Imam Joban, mencegah penularan penyakit termasuk ibadah. Karena kata Nabi, kalau kamu mendengar ada virus di satu tempat, jangan masuk ke tempat itu. Kalau kamu lagi di sana, kamu jangan meninggalkan tempat itu. Orang mungkin yang di sana itu nggak sakit dia. Tapi kata Nabi tetap kamu tinggal di sana. Karena kalaupun kamu mati syahid itu. Namun Masjid Baitul Mukarram yang terletak di Arlington, Virginia, termasuk masjid terakhir yang terbuka bagi mereka yang ingin beribadah di masjid. It's very glad to be open, No, because anything is going happen, it's the God's hand. It's not our hand, I can stay home too, but I rather pray at like a mosque because it's close by. I live just behind the mosque. Tetapi akhirnya mereka pun memutuskan menutup pintu. Because as we've been even though we are following all the precautions, that things are not going expected. We hope for the best, but at the same time we want to serve our community better. Any way could possible. So we are thinking officially to close the masjid, even though reference that they have been closed at any condition. Khususnya dengan bermunculannya kasus warga yang terjangkit COVID-19 sepulang mereka dari tempat ibadah. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA. Wah Ian, sepertinya tahun 2020 ini memang diawali dengan begitu banyak cobaan ya di seluruh dunia ya. Dan saya sendiri nggak menyangka bahwa akan ada pandemi yang berlangsung selama ini dan efeknya sebesar ini di Amerika Serikat. Tapi ya semoga ini menjadi pelajaran untuk kita untuk tetap tawakal dan bersabar. Dan mari kita sama-sama menjaga kesehatan dan menjaga ini ya, satu sama lain supaya ini tidak tersebar lebih lanjut. Kita punya kewajiban itu, Ian. Benar sekali Anda, amin, amin. Ya. Mudah-mudahan saling menjaga dan tidak ada cobaan di dunia ini yang tidak bisa diatasi sebenarnya oleh manusia. Dan anggap aja ini sebagai cobaan, kita bersabar dan tawakal apalagi masa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amin, amin ya Allah. Oke, pemirsa, waduh ini memang kayaknya sudah penghujung ya Anda ya. Ya, sudah tidak terasa 30 menit kami menemani Anda pemirsa dalam Khasanah Muslim VOA dan sudah waktunya kami untuk pamit. Saya Aryatna Budianto dari negara bagian Virginia. Dan saya Ian Umar dari Washington DC. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Khasanah Muslim. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Ya Rabbal Alamin. Dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.